Oke, selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa lagi di pagi hari ini. Salam sehat untuk kita semua. Di pagi hari ini kita akan masuk dengan materi yang kedua. Silakan anak-anak menyimak materi kita yang kedua ini dan tetap fokus dalam belajar. Berharap kalian mengikutinya dengan baik. Selamat mengikuti. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Negara dapat diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tempat bernaung para penghuni, yaitu rakyat. Agar bangunan itu kuat dan kokoh, tentunya bangunan itu harus memiliki dasar bangunan yang kuat dan kokoh pula. Demikian juga dengan negara. Agar kuat dan kokoh, negara tersebut harus mempunyai dasar negara yang kuat. Dasar negara merupakan landasan dan fondasi negara. Dasar negara juga adalah cita-cita bangsa. Dasar negara dijadikan pedoman dan arah dalam gerak langkah penyelenggaraan pemerintahan negara. Para pendiri negara Indonesia sudah mengatakan bahwa bangsa Indonesia menumbuhkan sebuah dasar bagi penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, dasar negara biasanya disebut dengan ideologi negara. Dilihat dari asal kata ideologi, berarti ideologi berasal dari kata idea yang artinya ide, konsep atau gagasan, cita-cita, dan logos yang artinya pengetahuan. Secara harfiah, ideologi berarti ilmu tentang pemikiran, ide-ide, keyakinan, gagasan, atau cita-cita. Dalam pandangan yang lebih luas, ideologi adalah cita-cita, keyakinan, dan kepercayaan yang dijunjung tinggi oleh sebuah bangsa dan dijadikan pedoman hidup dan pandangan hidup bagi seluruh gerak aktivitas bangsa tersebut. Dengan dimilikinya pandangan hidup yang jelas, kuat, dan kokoh, suatu bangsa akan memiliki pandangan dan pegangan dalam memecahkan persoalan di berbagai bidang kehidupan. Nah, dalam pandangan kehidupan, terkandung kehidupan yang dicita-citakan, yang hendak diraih dan dicapai sesuai dengan pikiran yang terkandung mengenai wujud kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Artinya, suatu bangsa tidak dapat langsung meniru pandangan hidup bangsa lain. Pancasila sebagai pandangan hidup sering juga disebut way of life. Pandangan hidup, pedoman hidup, pandangan dunia atau petunjuk hidup. Walau ada banyak istilah mengenai pengertian pandangan hidup, tetapi ada dasarnya. Semua memiliki makna yang sama. Lebih lanjut, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Sikap maupun perilaku masyarakat Indonesia haruslah sesuai atau selalu dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Setiap bangsa di dunia yang ingin berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas kemana arah tujuan yang ingin dicapai sangat memerlukan namanya pandangan hidup. Tanpa memiliki pandangan hidup, suatu bangsa akan merasa terombang-ambing dalam menghadapi persoalan yang timbul, baik persoalan masyarakatnya sendiri atau persoalan dunia. Pandangan hidup merupakan suatu prinsip atau asas yang mendasari segala jawaban terhadap pertanyaan dasar, untuk apa seorang itu hidup? Berdasarkan pengertian tersebut, dalam pandangan hidup bangsa,
ada konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan. Pandangan hidup bangsa bagi suatu bangsa merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga kelangsungan dan kelestarian bangsa. Para pendiri negara dengan dilandasi pemikiran dan semangat kebangsaan yang tinggi telah sepakat bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Mengapa harus Pancasila? Mengapa tidak meniru ideologi bangsa lain? Para pendiri negara mempunyai pemikiran bahwa pandangan hidup bangsa harus sesuai dengan ciri khas bangsa Indonesia dan diambil dari kepribadian bangsa yang tertinggi. Pancasila dianggap oleh pendiri bangsa memiliki nilai-nilai kehidupan yang paling baik. Disepakatinya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa telah melalui serangkaian proses yang begitu panjang dan pemikiran yang mendalam. Pancasila dijadikan dasar dan motivasi dalam sikap, tingkah laku, perbuatan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Pancasila dijadikan dasar untuk menciptakan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Untuk apa? Untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti Pancasila dijadikan sebagai pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea yang keempat menegaskan bahwa bangsa Indonesia memiliki dasar dan pedoman dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara mendasari pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjadi cita-cita hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Semua sila dari Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah. Karena apa? Karena Pancasila merupakan suatu kesatuan yang begitu utuh, yang saling berkaitan. Dalam pelaksanaannya, sila ke-1 Pancasila melandasi sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua dilandasi sila pertama, melandasi sila ketiga, 4, dan 5. Sila ketiga dilandasi sila pertama dan sila kedua, serta melandasi sila keempat dan sila kelima, dan seterusnya. Sila ketuhanan yang Maha Esa merupakan sila pertama dan utama yang menerangi keempat sila lainnya. Paham ketuhanan itu diwujudkan dalam paham kemanusiaan yang adil dan beradab. Semangat ketuhanan yang Maha Esa hendaklah pula meyakinkan semangat bangsa Indonesia untuk bersatu padu di bawah nilai ketuhanan yang Maha Esa. Semangat ketuhanan yang Maha Esa itu hendak pula meyakinkan segenap bangsa Indonesia untuk bersatu padu di bawah nilai ketuhanan yang Maha Esa. Perbedaan-perbedaan di antara sesama warga Indonesia tidak perlu diseragamkan, melainkan dihayati sebagai kekayaan bersama yang wajib disyukuri dan dipersatukan dalam wadah negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu, dalam kerangka kewarganegaraan tidak perlu dipersoalkan mengenai asal-usul anutan agama, warna kulit, dan bahkan status sosial seseorang.
Semua orang memiliki kedudukan yang sama sebagai warga negara. Setiap warga negara adalah rakyat, dan rakyat itulah yang berdaulat dalam negara Indonesia, di mana kedaulatannya diwujudkan melalui mekanisme atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia. Sesuai dengan pengertian sila ketuhanan yang Maha Esa, setiap manusia Indonesia sebagai rakyat dan warga negara Indonesia diakui sebagai insan beragama berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Paham ketuhanan yang Maha Esa merupakan pandangan dasar dan bersifat primer yang menjiwai seluruh sila-sila dalam Pancasila. Keyakinan akan prinsip ketuhanan yang Maha Esa diwujudkan dalam sila kedua Pancasila dalam bentuk kemanusiaan yang menjamin peri kehidupan yang adil, dan dengan keadilan itu kualitas peradaban bangsa dapat terus meningkat dengan sebaik-baiknya. Karena itu, prinsip keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menjadi prasyarat utama untuk terciptanya keadilan dan peri kehidupan yang berkeadilan itu menjadi prasyarat bagi pertumbuhan dan perkembangan peradaban bangsa Indonesia di masa depan. Dalam kehidupan bernegara, prinsip ketuhanan yang Maha Esa diwujudkan dalam paham kedaulatan rakyat dan sekaligus dalam paham berkedaulatan hukum yang saling berjalin satu sama lain. Sebagai konsekuensi, prinsip ketuhanan yang Maha Esa tidak boleh ada materi konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan nilai ketuhanan yang Maha Esa, dan bahkan hukum dan konstitusi merupakan perwujudan nilai-nilai luhur ajaran agama yang diyakini oleh warga negara. Semua ini dimaksudkan agar negara Indonesia dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Profesor Dr. Hans Nawiaski menjelaskan bahwa suatu negara yang merupakan kesatuan tatanan hukum terdapat suatu kaidah tertinggi yang kedudukannya lebih tinggi dari Undang-Undang Dasar. Berdasarkan kaidah tertinggi inilah Undang-Undang Dasar dibentuk. Kaidah yang tertinggi dalam kesatuan tatanan hukum dalam negara itu disebut dengan Stat Fundamental Norm, yang untuk bangsa Indonesia berupa Pancasila. Demikian, Pancasila sebagai dasar negara dibentuk setelah menyergap berbagai pandangan yang berkembang secara demokratis dari para anggota BPUPKI dan PPKI sebagai pendiri negara Indonesia merdeka. Apabila dasar negara Pancasila dihubungkan dengan cita-cita negara dan tujuan negara, Pancasila itu disebut dengan ideologi negara. Sejak disahkannya secara konstitusional pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, Pancasila dikatakan sebagai dasar negara, pandangan hidup, ideologi negara, pemersatu dalam peri kehidupan bangsa dan bernegara Indonesia. Dengan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, maka Pancasila wajib dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Pancasila harus dilaksanakan secara utuh dan konsekuen. Sebagai norma hukum, Pancasila juga mempunyai sifat memaksa, yaitu mengikat dan memaksa setiap warga negara untuk tunduk kepada Pancasila. Siapa saja yang melakukan pelanggaran harus ditindak sesuai hukum yang berlaku di Indonesia, serta bagi pelanggar dikenakan sanksi-sanksi hukum.
Pancasila sebagai dasar negara memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehidupan berbangsa dan bernegara diharapkan adalah kehidupan masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur seperti dinyatakan dalam alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, setelah anak-anak mendengar uraian singkat tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, kalian sudah mendapatkan informasi tersebut, maka anak-anak silakan mencari juga informasi sumber lain sebagai sumber belajar kalian terkait dengan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, setelah anak-anak mendapat berbagai informasi terkait dengan materi di atas, nah di sini proses kalian sebagai siswa dalam mengasosiasikan materi hari ini, pertama, literasi materi tentang Pancasila sebagai pandangan hidup dengan cara menyimak video yang Ibu berikan. Yang kedua, mengidentifikasi persamaan dan perbedaan informasi yang diperoleh dari materi dalam bentuk video dan buku mandiri yang kalian punya, yang kalian beli. Oke? Yang ketiga, merumuskan hasil dalam bentuk laporan secara lisan. Jadi setelah kalian literasi, seperti biasa yang kita lakukan di sekolah, ada presentasi. Nah, merumuskan hasil dalam bentuk laporan lisan seperti yang kita biasa lakukan kalau kalian diminta presentasikan hasil bacaan kalian. Berarti kalian kalau di sekolah kan silakan maju ke depan, terus presentasikan apa yang kau baca. Nah, di sini kalian akan mempresentasikan materi hari ini secara lisan, tidak berdiri di depan kelas, karena ini dilaksanakan di rumah. Jadi silakan kalian presentasikan secara lisan materi-materi yang Ibu berikan hari ini, yang menurut kalian ini loh yang penting, yang berkaitan dengan pembelajaran hari ini. Setelah kalian mengkaitkan antara hal-hal yang Ibu berikan tadi, mulai dari literasi videonya, terus buat persamaan dan perbedaan, dan membuat laporannya, sekarang bagaimana cara saya mengkomunikasikannya? Yaitu kalian silakan menyajikan, mempresentasikan hasil secara lisan dalam bentuk video. Nah, videonya itu, presentasi lisan itu dalam video dengan durasi boleh 5-10 menit. Oke, jadi silakan kalian utarakan secara lisan, sampaikan secara lisan apa yang kalian pelajari hari ini. Ingat, waktunya 5-10 menit. Pengumpulannya di Google Classroom. Tugas ini dikumpulkan di Google Classroom sesuai dengan kelasmu. Baik, itulah tadi ringkasan materi terkait dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ibu kira cukup sekian ringkasan materi hari ini. Untuk selanjutnya silakan nanti kita akan berdiskusi di Telegram, grup Telegram PPKN. Dan kalau ada yang tidak jelas, silakan berkomentar di Telegram dan Ibu akan menjawabnya di sana. Oke, Ibu kira cukup sekian pertemuan kita di pagi hari ini. Dan selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. See you.